Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maralif Saifullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem informasi pembayaran SPP pada sekolah. Latar belakang, perkembangan teknologi informasi telah merambat ke berbagai bidang. Di antaranya adalah bidang pendidikan. Saat ini, sistem pembayaran di sekolah masih dilakukan dengan tulis tangan, sehingga kurang mampu dalam memberikan informasi secara teliti dan tepat. Melihat cara tersebut tidak dapat menyajikan laporan secara teliti dan tepat, sehingga dapat menyiapkan suatu model pengolahan data secara efisien. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka perumusan masalahnya adalah bagaimana cara untuk mempermudah siswa dan pegawai tata usaha dengan membuat suatu aplikasi sistem pembayaran SPP. Tujuan dan manfaat sistem ini. Tujuan yang pertama, membuat aplikasi pembayaran SPP yang bisa menangani transaksi pembayaran SPP tiap-tiap siswa dan menyimpan rincian data pembayaran yang telah dilakukan oleh siswa. Yang kedua, membuat aplikasi pembayaran SPP yang bisa menampilkan tunggakan tiap-tiap masing siswa. Dan ada pun juga manfaat dari pengembangan aplikasi pembayaran di sekolah, yaitu untuk membantu memecahkan masalah dalam pengelolaan data pembayaran pada sekolah-sekolah yang menjadi mudah, efisien, dan aman. Dan ini berikut line canvas pada sistem pembayaran SPP. Yang pertama ada problem, yaitu masalah, yaitu membayar SPP secara langsung di sekolah memakan banyak waktu. Yang kedua, orang tua tidak bisa memantau penggunaan uang SPP yang diberikan kepada anaknya. Dan di sini adalah solusi dari masalah tersebut, yaitu membayar SPP secara mudah dengan kode atau klik. Yang kedua, orang tua tinggal melakukan pembayaran online tanpa takut uang tidak dibayarkan atau disalahgunakan oleh sang anak. Yang ketiga di sini ada key matrix, yaitu kunjungan dari siswa terhadap website ini atau sistem ini. Dan yang kedua adalah membuat akun. Yang keempat ada unique value proposition, yaitu menyediakan sistem pembayaran SPP kepada sekolah dan kemudahan dalam hal mengakses. Key partners, yang pertama bank, dan kedua layanan keuangan digital, yaitu GoPay, OVO, dan lain-lain. Dan ada juga customer segment, yaitu semua siswa dan siswi di sekolah, dan juga pihak sekolah yang membutuhkan sistem pembayaran SPP. Channel, yaitu kerjasama dengan pihak sekolah atau promosi media sosial. Cost dan structure, yang pertama ada biaya pengembangan aplikasi dan website. Yang kedua, biaya pemasaran atau marketing. Revenue streams, yaitu ada biaya perawatan atau maintenance system. Dan yang kedua ada penambahan setiap fitur pada sistem pembayaran SPP. Mungkin sekian saja dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Flowchart adalah salah satu penyajian yang sistematis tentang proses dan logika dari kegiatan penanganan suatu informasi atau penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program. Flowchart yang digunakan untuk sistem pembayaran SPP pada sekolah adalah sebagai berikut. Start, lalu masukkan username dan password, lalu akan diproses. Sebagai siswa, akan muncul data pembayaran SPP siswa, lalu input pembayaran, selesai. Jika sebagai petugas, maka akan muncul data pembayaran SPP. DFD, Data Flow Diagram. DFD adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. Di dalam data flow diagram juga menyediakan informasi mengenai input dan output dari setiap entitas dan proses itu sendiri. DFD level 0, sistem aplikasi pembayaran SPP. Data directory siswa termasuk NISN, NIS, nama, alamat, nomor telepon, ID kelas, dan ID SPP.
SPP, termasuk ID SPP, tahun, dan nominal. Kelas, ID kelas, nama kelas, kompetensi, keahlian, petugas, ID petugas, username, password, nama petugas, dan level. Termasuk pembayaran, ID pembayaran, tanggal bayar, bulan bayar, tahun bayar, jumlah bayar, NISN, ID petugas, dan ID SPP. Mockup sistem, login user. Tampilannya masukkan username dan password. Form pembayarannya ada NIS, nama, kelas, jurusan, bulan yang akan dibayarkan, ada total, dan tanggal pembayarannya. Metode pembayarannya bisa melalui ATM bersama, BCA, OVO, Alfamart, Bank BRI, GoPay, maupun di Indomaret. Form kode pembayarannya seperti berikut. Form pemilihan cetak struk atau kode. Nota pembayaran, ada NIS, nama, kelas, jurusan, bulan, jumlah. Final result. Dengan adanya sistem perancangan pembayaran SPP berbasis web ini akan sangat membantu untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan dalam sistem pembayaran SPP sebagai sarana informasi kepada orang tua atau wali, sehingga orang tua atau wali dapat memantau pembayaran putra-putrinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Terima kasih.